apa yang dilakukan oleh Pangdam, dia membaca suara rakyat. Dia membaca suara masyarakat yang pesimis. Dia membaca tangisan para medis. Dan ya, itu yang paling saya khawatirkan kemarin. Kalau ada masyarakat sipil yang dengan pongah membuat kerumunan di saat kita hari ini menjaga jarak, jangan-jangan nanti silent majority pun melakukan pembangkangan sosial. Kiai Haji Maman Imanul Haq adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Nama Maman Imanul Haq sempat muncul di sejumlah pemberitaan terkait organisasi Kerapatan Indonesia Tanah Air atau KITA. Maman Imanul Haq lahir di Sumedang pada 8 Desember 1972. Pria yang sering disapa Kang Maman ini mendirikan Pondok Pesantren Al-Mizan sekitar tahun 1999. Melalui pondok pesantren tersebut, Kang Maman terus aktif mengukuhkan spirit keagamaan yang transformatif dan kebangsaan yang pluralis dan berkeadilan. Sebagai Ketua Lembaga Dakwah PBNU Pusat periode 2014 hingga 2018, Kang Maman secara konsisten berdakwah menyebarkan spirit dan nilai Islam damai dan toleran yang rahmatan lil alamin. Dia juga didapuk sebagai Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional Jokowi Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. Setelah itu Kang Maman mencalonkan diri sebagai calon legislatif dari Dapil Jawa Barat 9 dengan Partai Kebangkitan Bangsa sebagai kendaraan politiknya. Ia pun terpilih menjadi anggota DPR RI 2 periode pada 2014 hingga 2018 dan periode 2019 hingga 2024. Kemunculan KITA disebut-sebut sebagai organisasi yang dibentuk untuk menandingi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Dalam wawancara khususnya bersama Tribun Network, Maman menjelaskan apa dan bagaimana kita bergerak serta menanggapi anggapan bahwa kita adalah organisasi tandingan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Febi Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Kali ini saya akan ngobrol dengan seorang kiai muda yang lagi naik daun karena berbagai aktivitas yang padat belakangan ini. Beliau adalah Kiai Haji Maman Imanul Haq. Posisinya dalam konteks ini adalah sebagai Ketua Umum Badan Kebijakan Kerapatan Indonesia Tanah Air yang lebih dikenal sebagai KITA. Selamat malam Pak Kiai. Alhamdulillah, selamat malam dan selalu bahagia, Mas Febi. Sehat Pak Kiai? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau gitu. Pak Kiai, akhir-akhir ini ada dua singkatan yang sama-sama ngetop. Yang satu kami, tiba-tiba kemudian Kiai Maman bikin organisasi kalau disingkat jadi KITA. Seolah-olah kami dan kita ini merupakan counterpart. Bisa Pak Kiai jelaskan secara singkat, apa sih KITA ini? Ya, KITA itu adalah koalisi independen dari relawan-relawan Jokowi Ma'ruf Amin yang mendukung dari mulai 2014 dan 2019. Sekitar 75 relawan yang bergabung dan tujuannya adalah sederhana, mengawal tujuan berbangsa dan bernegara. Bahwa ada kemunculan kita setelah kami itu sebenarnya bukan reaksi dari kami. Jadi kebetulan aja gitu? Iya, momentumnya pas dan itu menguntungkan juga kita sebenarnya dari sisi itu. Tetapi kita punya konsep yang disebut oleh kami sebagai wacana. Wacana itu kita kembangkan bagaimana kita mengawal tujuan berbangsa dan bernegara. Bagaimana visi misi NKRI ini betul-betul kita jaga. Bahwa dulu kita pernah mendukung Pak Jokowi Ma'ruf Amin, tetapi setelah beliau jadi presiden, wakil presiden, kita tetap eksis dengan masyarakat dan bergerak. Nah, kita pun punya wicaksana atau reposisi. Reposisi pertama adalah seluruh relawan Jokowi Ma'ruf Amin harus memformulasikan diri menjadi relawan bangsa atau wira bangsa. Yang kedua, kita pun punya tekad kuat untuk tidak menjadikan kita ini menjadi partai politik. Kita akan bergerak dalam politik kesadaran, bukan kesadaran politik.
Cukup saja misalnya saya ada di PKB, ada Bendum di Golkar, ada beberapa teman di PDIP dan lain sebagainya. Tetapi juga ada seniman, budayawan, ada teman-teman NGO, teman-teman pesantren seperti Kiai Abun dan lain sebagainya. Jadi itulah yang karena dipakai istilah kerapatan itu tadi ya? Iya, kerapatan itu adalah istilah lama yang dipakai ketika Sumpah Pemuda 28 Oktober dulu. Nah, kita pakai dengan istilah baru bahwa saat kita disuruh menjauh, berjarak oleh COVID ini, kita disuruh untuk merapat secara jiwa, merapat secara ruhani, merapat secara ide dan gagasan. Muncullah kerapatan Indonesia Tanah Air. Makanya kita, reposisi ketiganya itu adalah menjadikan Kailana Mitra. Siapapun yang ingin mengawal Indonesia ini, tidak ada 01, tidak 02, tidak ada kamu, tidak ada kami. Jadi yang ada kita. Sekarang? Yang ada kita. 03 Persatuan Indonesia. Ya, 03 Persatuan Indonesia. Itu betul sekali itu. Iya. Pak Kiai, kapan hari tanggal 28 Oktober ya? Lakukan musyawarah di Bandung. Iya, betul. Lalu menghasilkan rekomendasi yang disampaikan kepada Presiden Jokowi. Jadi apa sebenarnya yang menjadi inti dari rekomendasi yang kemudian disampaikan kepada? Yang pertama, kita ini kayak pas saja. Ketika kita deklarasi tanggal 19 Agustus 2020 itu bertepatan dengan 1 Muharram. Gitu ya. Yang kedua, ketika kita bikin musyawarah nasional atau kerapatan nasional pertama di Bandung, itu bertepatan dengan 12 Rabiul Awal, bulan Maulid. Makanya kita nanti akan ada Munas kedua di Bali tanggal 20 Mei 2021, itu persis hari Lebaran Ketupat, Rioyo Bodo itu. Nah, lalu di Bandung itu kita membuat rekomendasi kepada pemerintah dan saya sampaikan langsung kepada Presiden di Istana kemarin, tanggal 17 kemarin. Nah, salah satunya adalah mengingatkan kembali pemerintah untuk bekerja berdasarkan visi dan misi NKRI. Nah, saya melihat bahwa di alinea keempat Undang-Undang Dasar 45 itu sudah jelas ada visi misi. Itu yang ditinggalkan sehingga misi presiden kadang-kadang beda dengan gubernurnya yang di Jakarta. Akhirnya muncullah ketidaksinkronan di beberapa daerah yang kebetulan bupatinya berbeda partai dengan sang gubernur misalnya, itu berbeda lagi. Padahal kita sudah satu visi dan satu misi. Nah, misi yang utama yang saya ingatkan dalam rekomendasi presiden, misi kita adalah melindungi seluruh bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah. Itu kata poin utamanya soal rekomendasi pada Presiden. Sebenarnya kalau boleh jujur, sebenarnya apakah pemerintah dan dalam hal ini Presiden Jokowi turut campur dalam lahirnya kita ini? Saya rasa tidak. Enggak, sama sekali tidak ya? Sama sekali tidak. Karena misalnya ketika kita bikin acara pertama di Gedung Juang, deklarasi, itu betul-betul komitmen 75 relawan, lalu ada seniman seperti Taufik Rahzen, Heri Dim, Endo Suwanda dan sebagainya. Dan waktu kemarin juga di mana? Kemarin juga di Bandung, kita betul-betul mengadakan acara di Grand Triangle Bandung, lalu juga 100 tahunnya satu gedung pertunjukan pertama yang ada di Indonesia. Seperti itu. Nah, kita tidak pernah lalu ada atas instruksi misalnya, gara-gara melawan kami, tidak juga melawan apapun, tetapi kita selalu untuk menyodorkan di tengah wacana itu ide-ide dan gagasan-gagasan yang menjadi spirit kita dukung Jokowi Ma'ruf Amin ketika itu. Jadi spiritnya iya, tetapi secara finansial lalu juga instruksi kemana-mana itu tidak. Karena saya yakin akal sehat, nurani dan sebagainya membuat kita debat dengan teman-teman kami di televisi, maka kita selalu menyodorkan bahwa kita hadir untuk juga sekali tidak ada campur tangan dari istana, dari Pak Jokowi. Tidak ada. Orang-orang saya yakinkan itu tidak ada. Yakinkan itu ya, Pak Kiai. Pak Kiai, kebetulan waktu kita ini berdiri dideklarasikan, negara ini lagi susah, seluruh dunia sih lagi di tempat pandemi. Ini memerlukan satu kerja keras, memerlukan komunikasi yang luar biasa supaya orang seia sekata. Betul. Ya. Satu visi untuk menghadapi sesuatu yang nggak kelihatan ini. Terus kita apa sumbangsi yang diberikan kita terkait dengan kondisi saat ini? Nah itu, reposisi kita, saya sering mengatakan gitu, bahwa kita di satu sisi mendukung program-program pemerintah, tetapi sekaligus juga itu mengkritisi program-program dan kebijakan pemerintah yang belum sesuai. Contoh soal komunikasi itu. Ya. Nah, saya rasa beberapa program pemerintah bagus, tetapi terjadilah apa yang disebut oleh kita kurang soal komunikasi dengan masyarakat.
kurang sosialisasi. Itu kelihatan bagaimana jubir istana gelagapan, lalu si A ngomong A, si B-nya ngomong berbeda lagi. Begitu pula antar kementerian. Maka salah satu yang ingin dikatakan pada kita adalah, dan itu saya sampaikan langsung ke Presiden, apa yang sebenarnya cipta komunikasi. Jadi tolong komunikasi, memberikan edukasi terhadap publik tentang pentingnya program ini, kemana arahnya. Karena ketika kita menghadapi pandemi misalnya, kita melihat ada dua kelompok yang berbeda. Ada kelompok yang tiba-tiba mengalami trauma sosial. Ada orang yang lambat dalam mengantisipasi normalitas baru. Ada orang yang menutup diri. Ada orang yang justru apatis dan tidak percaya. Tetapi di sisi lain, Mas Febi, kita melihat ada masyarakat yang kreatif, inovatif, terbuka, siap dengan normalitas baru dan moralitas baru. Ya. Nah, ini kita sampaikan lewat program pertama kita mendengar, yang kedua wirajiwa. Ya. Nah, itulah yang sebab pemerintah kita kritik misalnya soal bagaimana bansos, bagaimana itu tadi, apakah betul soal rapid itu dan lain sebagainya, efektivitas PSBB dan lain sebagainya. Kritik itu kita masukkan dengan langsung datang ke DPR, datang ke menterinya. Saya minta Sekjen dan Bendum misalnya datang ke kementerian-kementerian. Dan itu kita lakukan seperti itu. Nah, Pak Kiai, kebetulan pada waktu kita dideklarasikan, pada waktu kita berdiri, negeri ini dan seluruh dunia lagi mengalami sebuah cobaan yang sangat besar, pandemi COVID-19. Apa yang kita bisa berikan dalam konteks kita bisa guyup rukun ya bersatu untuk melawan barang yang tidak kelihatan. Ya, Kerapatan Indonesia Tanah Air memiliki program yang bernama Wirajiwa. Wirajiwa itu adalah pendekar-pendekar masyarakat yang akan menjaga ketahanan masyarakat. Itu fungsinya 4. Yang pertama adalah membangkitkan kembali semangat gotong royong. Kita tahu ketika terjadi apa yang disebut dengan wabah pest Black Death di Eropa pada abad ke-16, ada dua sikap masyarakat yang berbeda. Eropa Barat itu lebih lebih inovatif, lebih kreatif. Sementara Eropa Timur itu menutup diri. Maka terjadilah bagaimana dengan semangat Eropa Barat jadi maju dan Eropa Timur akhirnya masuk pada jebakan totalitarisme dan lain sebagainya. Nah, kita bangkitkan, Indonesia punya gotong royong loh. Indonesia punya keguyuban. Nah, yang kedua melakukan apa yang disebut dengan penyelidikan apresiatif. Bahwa di mana sih masyarakat tuh, bagaimana sikapnya, ada nggak sih peran-peran kelompok komunitas atau personal-personal yang siap menghadapi ini. Misalnya, nanti Mas Febi dan kawan-kawan akan saya kenalkan dengan tokoh bernama Abah Uhud dari Sukabumi. Dia melawan pandemi ini dengan cara merefleksi masyarakat, mengajarkan refleksi, dan untuk hidup sehat. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kita pun melakukan apa yang disebut dengan penelitian secara sosiologi, juga dampak dari politik, edukasi terhadap masyarakat. Karena ada masyarakat misalnya, seorang nenek lewat ke saya tanya, dari mana Nek? Dia bilang, alhamdulillah saya dapat program COVID 600.000. Bilang aja Kang Maman, mudah-mudahan nanti ada lagi program COVID tahun depan. Bayangin aja, dia bersyukur ada COVID. Mending masih itu, kalau dia bilang salam untuk COVID ya. Itu karena dia tidak paham gitu. Tapi yang keempat, kita ingin ada sinergitas antar pemangku kebijakan, antar masyarakat, antar tokoh agama. Sehingga kita melihat bahwa kasus kemarin Habib Rizik misalnya, kita melihat ada tidak konsistennya pemerintah termasuk Satgas Covid, tetapi ada ketidaktauladanan dari seorang tokoh masyarakat. Itu yang menurut saya bahaya. Kalau seorang pemimpin umat saja tidak memberikan contoh yang baik, itu bahaya menurut saya. Kemarin Pak Kiai dan teman-teman di kita bertemu Presiden. Ya. Apa reaksi atau tanggapan Presiden terkait dengan lahirnya kita? Kan tentu beliau kan punya reaksi ya. Termasuk rekomendasi yang disampaikan kita kepada Presiden saat itu. Iya, sebenarnya ketika kita sudah terus memenuhi ruang publik, media melawan kami, itu sudah ada reaksi dari istana, terutama dari para menteri. Nah, gimana itu? Mereka banyak mengucapkan terima kasih bahwa ada yang menyodorkan bahwa pemerintah punya kebijakan, ada prestasi juga dan lain sebagainya. Artinya dalam penanganan COVID-19 misalnya, kita tidak melihat pemerintah itu diam. Pemerintah melakukan berbagai cara, membentuk satgas dan lain sebagainya. Nah, ucapan terima kasih itu saya dapatkan dari beberapa menteri sekaligus, dan itu ada respon dari pemerintah. Nah, yang kedua, kalau dari Pak Jokowi sendiri? Ya, Jokowi mengucapkan terima kasih dengan istilah cipta komunikasi. Saya bilang cipta komunikasi ini Pak diperbaiki. Nah, termasuk juga dengan kalimat wirajiwa dan lain sebagainya. Yang pasti dia bilang
kita harus yakin Indonesia di 2025 akan menjadi negara maju asal kita bisa keluar dari COVID-19 ini dengan semangat kebersamaan, keadilan, dan juga keselamatan. Nah, saya masih ingat bahwa kritik saya soal kerumunan kedatangan HRS itu salah satunya adalah soal bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Dan itu ternyata diucapkan oleh Presiden. Padahal kalau kita lihat track online-nya, itu duluan saya yang ngucapin, setelah itu Presiden ngucapin. Nah, itu paling tidak masukan penting bahwa kita akan dukung pemerintahan ini untuk menghadapi COVID-19, menjaga stabilitas juga agar kita tidak terpuruk, dan saya yakin kita bisa keluar dari situasi ini. Di tengah situasi pandemi ini, kegaduhan ternyata tidak berhenti. Ya, kegaduhan politik malah lebih tinggi. Nah, kegaduhan yang berlangsung belakangan ini adalah ketika seorang panglima daerah militer di Jakarta lalu mengambil satu keputusan untuk menertibkan baliho, termasuk polisi kemudian mengikuti di berbagai daerah, termasuk tracing di wilayah-wilayah yang diduga kemarin terjadi kerumunan. Kita melihat itu bagaimana? Ya, saya mengatakan bahwa yang pertama ya, tidak boleh terjadi lagi pembiaran seperti yang terjadi ketika pulangnya Habib Rizik, lalu acara di Petamburan, di Megamendung, tersebut di Tebet. Ya. Pembiaran itu akan menjadi presiden buruk bagi masyarakat dan akan menyakitkan kepada para medis yang berjuang di depan, anak-anak didik yang hari ini terus di rumah, orang yang di PHK dan sebagainya. Itu poin pertama. Ya. Yang kedua, respon dari TNI dan Polri, terutama Polri, menurut saya adalah respon yang memang harus dilakukan. Harus dilakukan. Walaupun itu sedikit dalam tanda kutip terlambat, tetapi pencopotan Kapolda Metro Jaya, Kapolda Jawa Barat, lalu Polres Bogor dan juga Polres Jakarta Pusat, ini sesuatu yang harus menjadi peringatan bahwa nanti yang dicopot bukan hanya Kapolda-Kapolda tersebut, tapi siapapun, dimanapun, daerah apapun yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan itu harus ditegakkan, seperti itu. Nah, yang kedua, kita melihat bahwa ada kegamangan, ada kekecewaan masyarakat soal ketidakhadiran negara pada beberapa hari ini, maka sikap tegas TNI menurut saya masih tetap pada koridor hukum. Masih dalam kerangka koridor ya? Koridor hukum, yaitu satu membantu kepolisian, yang kedua membuat keamanan. Artinya itu menumbuhkan kembali semangat masyarakat bahwa ternyata negara masih ada ya, dan itu buktinya ketika Pangdam di Kodam itu ada jajaran bunga. Ya, nah makanya saya ketika ada orang yang mengkritisi apakah ini tidak bentuk intervensi atau munculnya militerisme dan sebagainya, saya bilang posisinya bukan di sana. Posisinya adalah memang tentara ketika itu dibutuhkan untuk kembali hadir bahwa negara tidak boleh kalah. Negara tidak boleh kalah, negara harus hadir, dan saya rasa itu menjadi hal yang sangat positif. Saya memuji tindakan Jenderal Dudung ini, bukan karena saya sama-sama orang Sunda, saya Maman, dia Dudung, tetapi yang terpenting adalah paling tidak masyarakat mulai ada keberanian. Setelah ada keberanian untuk lalu menolak kerumunan, menolak juga caci maki di depan publik dan sebagainya, ini menjadi momen penting dan saya rasa tidak akan berlanjut lebih jauh. Jadi konteksnya bukan kembalinya Teuing Fauzi Abri, saya rasa enggak lah. Kembalinya militer ke panggung politik, bukan ya? Saya rasa enggak. Konteksnya tidak ke sana ya? Saya rasa apa yang dilakukan oleh Pangdam, dia membaca suara rakyat. Dia membaca suara masyarakat yang pesimis. Dia membaca tangisan para medis. Dan ya, itu yang paling saya khawatirkan kemarin. Kalau ada masyarakat sipil yang dengan pongah membuat kerumunan di saat kita hari ini menjaga jarak, jangan-jangan nanti silent majority pun melakukan pembangkangan sosial. Apa itu? Tidak mau bayar pajak kepada negara yang membuat Satgas bekerja, Polri bekerja, TNI bekerja. Itu lebih bahaya kalau terjadi pembangkangan sosial seperti itu. Nah, kebetulan juga mulai orang membanding-bandingkan, meskipun sebenarnya mungkin tidak klop-klop betul. Ya, dengan kerumunan terkait dengan pilkada, proses pilkada serentak tahun 2020, di mana pemerintah dan KPU tetap menggelar acara itu pada tanggal 9 Desember. Menurut kita bagaimana? Kita ketika deklarasi di Banten membuat pernyataan bahwa pemerintah harus mendengarkan masukan dari NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad dan ormas-ormas tentang memikirkan kembali pilkada.
Tetapi kita membuat pernyataan kedua bahwa pilkada adalah sesuatu yang menjadi proses demokrasi yang tidak boleh tertunda, tetapi tetap mewajibkan protokol kesehatan yang ketat. Soal itu ternyata dilanggar. Nah, itu sebenarnya yang menjadi kewajiban kita secara keseluruhan, termasuk ini yang saya langsung dari Presiden. Momentum COVID sebenarnya menjadi momentum penting untuk melihat 3 hal. Pertama, reformasi birokrasi. Birokrat kita itu ternyata nggak siap dengan situasi seperti ini. Selalu copy paste, selalu lambat, selalu nunggu arahan, nunggu atasan. Ini kita akan lihat. Makanya nanti kata Presiden sebentar lagi Kiai Maman akan terjadi tidak ada yang namanya eselon 3, eselon 4. Oke. Perampingan organisasi. Perampingan organisasi. Yang kedua, ini soal momentum validasi data. Kita melihat nggak jelas kan sebenarnya siapa yang sudah dirapit, bagaimana daerah dan sebagainya dengan jumlah seperti ini. Termasuk nanti untuk vaksin. Bayangkan, seorang yang akan divaksin, kalau itu simulatif, maka itu 45 menit kita membutuhkan waktu. Cukup nggak medianya? Cukup nggak vaksinnya? Maka saya udah bilang TNI Polri turun, siap-siap belajar nyuntik. Nah, yang ketiga yang terpenting adalah pola komunikasi dan koordinasi. Kita melihat misalnya bagaimana antar satu menteri dengan kementerian lain, lembaga dengan lain, ujung-ujungnya menawarkan sesuatu kepastian pada masyarakat, malah nawarin kalung, gelang, kayak satu menteri seperti itu. Itu sesuatu yang tidak rasional. Nah, makanya kata Presiden kemarin, ini momentum. Kita akan menjadi negara maju dengan cara bagaimana kita melakukan penanganan COVID-19 ini. Kalau reformasi birokrasi, validasi data, koordinasi kita perbaiki, saya yakin dia bilang 2025 kita akan muncul jadi negara maju. Baik Pak Kiai. Saya minta closing statement dari Pak Kiai terkait dengan apa yang kita harus lakukan, kita dalam pengertian kerapatan ya. Dan teman-teman yang akan lakukan di tahun 2021 karena ini sudah hampir 20 tahun 2020 hampir selesai. Betul. Silahkan. Ya, saya rasa kita menghadapi situasi pandemi yang mau tidak mau harus kita sikapi dengan cara normalitas baru. Normalitas baru membutuhkan moralitas baru. Nah, moralitas baru itu berupa sikap gotong royong, sikap kedisiplinan, sikap memahami bahwa nilai-nilai agama sekalipun itu harus mengacu kepada prinsip-prinsip menjaga kesehatan. Saya ingin mengutip kata-kata Ibnu Rushd bahwa kepanikan, al-waham, itu adalah nisbudda, kepanikan, kecemasan, menebarkan hoax, fitnah dan sebagainya tentang penyakit ini, itu penyakit itu sendiri. Tetapi yang kedua, al-itminan, ketenangan, kedamaian, serta prinsip bergerak secara sistematis dan proaktif, itu adalah setengah dari obat. Maka as-sobru merupakan khutwatun, sebuah langkah. Sabar itu bukan berarti pasrah, sabar itu artinya bekerja sama, seluruh kelompok, pemerintah, masyarakat, tokoh agama, untuk bergerak maju menghadapi pandemi ini, dan kita akan keluar dari situasi ini menjadi negara yang maju. Itulah moralitas baru. Kata kuncinya adalah normalitas baru membutuhkan moralitas baru. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Tribun yang selama ini membuat semangat di daerah. Orang-orang mengabarkan bahwa ada semangat teman-teman di kerapatan Indonesia tanah air itu. Sekali lagi terima kasih karena inilah media yang memberikan optimisme bagi kita, bagi Indonesia. Terima kasih Pak Kiai. Tribuners, demikian tadi ngobrol gayeng nih dengan Pak Kiai Maman Imanul Haq. Tentu harapan kita teman-teman kita tahun depan ya dan hari-hari kemudian bisa membantu kita semua untuk tetap bersemangat dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.